Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yoga di Pambudi Channel ya. Oke, pada kesempatan kali ini adalah mesin New Mega Pro Mono ya, identik dengan Versa atau CRF ya. Oke, pada kesempatan ini motor ini datang dengan kondisi habis kejadian kehabisan oli ya. Jadi ini piston yang lama, ini baret ya. Bisa teman-teman lihat kondisi piston udah baret, oversize 100. Nah, kali ini saya menggantinya dengan piston aftermarket merek FIM ya. Ini yang baru ini FIM. Sedangkan yang lama tadi adalah merek orinya Honda. Nah, piston ini sedikit berbeda ya. Pada ujung atau permukaannya, kalau yang lama ini kan cenderung cekung ya teman-teman. Pada piston yang baru FIM ini agak cembung atau disebutnya dome ya, jenong ya, domnya jenong. Nah, pada hari ini kita akan mengukur berapa sih rasio kompresi setelah pakai piston jenong dari FIM ini. Oh ya, piston ini adalah oversize 150 ya, karena yang lama itu sudah oversize 100 dan baret. Sekalian kita naikkan ke oversize 150. Untuk mengukur kompresi, kita harus memasang piston ini seperti biasanya ya. Dan ini bloknya sudah di oversize atau sudah di coulter ya, ini sudah bagus. Oke, kita pasang dulu. Jangan lupa packing-packingnya, bos-bosnya dipasang juga. Ini kondisi ring shaker sudah terpasang dan celahnya sudah diatur ya. Oke, kita pasang seperti biasa dan akan kita ukur dengan menggunakan metode buret ya. Tapi buret kiri huri buret dengan alat seadanya ya, mungkin kurang presisi atau kurang pas atau gimana, tapi itu bisa jadi acuan lah buat teman-teman yang punya motor New Mega Pro Mono Shock atau Versa ya, atau CRF. Nah, di sini kita harus memposisikan pada posisi top ya. Kita bisa lihat di lubang magnetnya ini sudah pada posisi top, itu ada huruf T ya. Nah, ini sudah pada posisi topnya, kondisi piston atau shaker sudah berada pada titik mati atas. Dan setelah itu kita pasang headnya ya teman-teman. Kita pasang headnya dan kita kencangkan seperti kita rangkai pada umumnya ya. Jangan lupa kita beri packing. Nah, ini headnya ya. Untuk buret ini saya nggak pakai lem, dan sebelum dipasang kita berikan di pinggirnya sini kita kasih grease atau stempet ya. Ini menghindari oli yang kita medianya, yaitu oli yang kita masukkan nanti merembes ke bawah ya. Jadi pada saat buret nanti olinya bisa diharapkan tetap berada di kubah atau ruang bakar yang akan kita ukur ya. Nah, kita kasih stempet atau grease
tipis-tipis ya, usahakan setipis mungkin tapi rapat ya. Nah, ini sisa-sisanya kita bersihkan supaya tidak terlalu banyak mempengaruhi volume buret nanti ya. Volume cairan yang akan kita masukkan tidak terpengaruh ya. Kalau terlalu banyak nanti kan jadinya pengukurannya jadi kurang maksimal ya. Kita masukkan perpak atau packingnya. Setelah itu kita pasang headnya ya teman-teman. Di sini masang head memang agak sulit masuknya, tapi pelan-pelan aja sambil ditata tensioner dan rantai kamratnya ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah sudah pas, pasti akan masuk dengan sendirinya. Setelah itu kita pasang bagian noken as dan rocker arm, karena di mesin New Mega Pro atau Versa atau CRF ini mur baut tusuk satenya panjang ya, daripada banyak ring sekalian kita pasang juga di sini. Setelah dikencangkan semua, kita lepas businya ini ya. Jadi kita akan masukkan cairan berupa oli dengan alat yang sederhana ya. Ini adalah sepet atau suntikan 10 cc. Teman-teman bisa beli di apotek, mungkin harganya tidak sampai 5.000 ya ini. Ya, ini meskipun murah ya, bisa dipakai untuk mengukur buret ya. Yang penting pada buret itu adalah pengukuran volume ya, atau cc ya. Di sini ukurannya sudah lumayan presisi lah. Ini yang pertama kita masukkan 10 cc dulu, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tumpah biar tidak mempengaruhi volume yang sudah kita masukkan atau hitungan volume yang kita masukkan ya. 10 cc ini sudah masuk. Ini selanjutnya kita isi lagi. Mungkin metode ini terkesan sederhana, tapi ini bisa jadi acuan ya buat teman-teman yang punya Mega Pro, New Mega Pro, Versa atau CRF 150L yang ingin mengganti piston dengan merek FIM ya, dengan keunggulan di bagian permukaannya yang agak jenong ya teman-teman. Jadi kompresinya naik sih ya. Kita nggak tahu naiknya berapa kalau nggak diburet. Nah, kita lakukan buret sederhana ya. Ini adalah kali kedua ya. Kita ambil 10 cc lagi, kita hitung berapa cc yang masuk. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Oke, ini sudah mulai terlihat ya, hampir penuh ya teman-teman. Oke, terus kurang sedikit, nah, kita tambahin lagi. Oke, ini sudah lumayan full. Jangan sampai tumpah ya, jangan sampai luber ya, nanti kacau hitungannya kalau luber. Nah, ini kita lihat
sisanya ya ada berapa. Kalau masuk semua kan ada 20 cc berarti ya. Nah di sini sisa berapa ini? Nah, ini sekitar 1,9 ya. 1,9 cc berarti 20 cc dikurangi 1,9 ya. Nah ini sudah selesai untuk pengukuran atau untuk pengukurannya. Kita coba goyang-goyangkan, mungkin ada ruang yang belum terisi sambil kita periksa ada kebocoran atau tidak. Ini sudah aman, ini sudah cukup lah, sudah bisa mewakili volume yang masuk. Jadi kira-kira tadi kita masukkan sejumlah 18,1 cc ya. Lanjut kita hitung-hitungan ya teman-teman. Nah di sini cc cc motor New Mega Pro setelah menggunakan piston FIM dengan oversize 150 atau yang berdiameter 58,8 mm. Di sini kita menggunakan rumus untuk mencari cc itu sama dengan rumus tabung ya teman-teman. Nah, rumus tabung kan PR kuadrat T ya, karena bentuk silinder motor yang kita gunakan sehari-hari itu bentuknya ya kurang lebih ya memang bentuknya tabung ya. Di sini tinggi itu kita samakan atau persamaannya stroke ya, stroke atau langkah langkah naik turun piston. Untuk R atau jari-jari adalah diameter dibagi 2. Nah, di sini diameternya 58,8 kita bagi 2 ketemu 29,4 mm ya teman-teman. Ini satuannya milimeter semua. Setelah itu stroke di sini stroke stroke standar New Mega Pro Versa atau CRF 150 itu adalah sama, yaitu 57,8 mm. Nah, setelah itu kita hitung teman-teman, itu 3,14 atau pi dikalikan 29,4 kuadrat dikali tinggi atau stroke ya, stroke-nya di situ 57,8 dan setelah kita kalikan cc-nya ketemu 156,8 cc ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghitung perbandingan kompresi dinamis ya, ini cc total ditambah volume ruang bakar. Volume ruang bakar itu adalah tadi yang kita ukur menggunakan cairan oli ya, atau teman-teman boleh ganti dengan cairan yang lain, yang penting bisa untuk mengukur volume dibagi volume ruang bakar ya. Nah, tadi di mana volume ruang bakar kita temukan atau kita
sudah kita masukkan cairan sejumlah 18,1 mm. Tapi di sini belum dipotong lubang busi ya, karena lubang busi nanti nggak kehitung. Di sini lubang busi kita pakai 1,5, jadi 18,1 dibagi 1,5 ketemu 16,6. Nah, kita hitung di sini ya, kita masukkan angkanya. Cc-nya tadi ketemu 156,8 cc. Volume ruang bakarnya 18,1 dikurangi 1,5 jadi ketemu 16,6 ya. Di sini perbandingan kompresinya 156,8 ditambah 16,6 dibagi 16,6 ketemu 173,4 dikurangi dibagi 16,6 ketemunya 10,4 ya. Jadi perbandingan kompresi dengan piston VIM yang berdiameter 58,8 ketemu 10,4 banding 1. Nah, di sini masih aman pakai Pertalite. Untuk harian jarak jauh ya masih aman. Untuk teman-teman yang punya motor Versa CR atau CRF 150 bisa aplikasikan piston FVM ini juga ya teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan selamat mencoba.